something. Could have seen it in your eyes. Hai Libra, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya Libra ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Baiti, dan saya ditemani oleh Cassandra. Kali ini kita mau ngobrolin tentang cinta segitiga yang melibatkan Libra di dalamnya ya. Entah di sini kamu adalah pasangan sah atau kamu adalah orang ketiganya. Kita mau lihat pasangan kamu atau dia ini kira-kira perasaannya lebih condong ke siapa? Lebih condong ke pasangannya yang lain, seseorang yang lain, atau lebih condong ke kamu? Dan bagaimana ending dari percintaan ini? Endingnya bagaimana? Apakah akan berpisah dengan seseorang yang lain atau justru berpisah dengan kamu atau union? Kita akan lihat ya. Dan ini sifatnya adalah general reading, artinya belum tentu resonate dengan semua dari kamu. So please be wise and be smart sayangku ya. And makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Bunda mau doa khusus buat kamu ya. Oke, tarik nafas. Aku mengambil energi semesta, aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi bulan. Buat kamu yang saat ini sedang gundah gulana, terluka karena cinta, kiranya cahaya ilahi masuk ke dalam relung-relung hatimu, membasuh lukamu yang paling dalam, mengutuhkan dirimu kembali, sehingga kamu mampu menjadi pusaran cinta yang indah, yang menarik pribadi-pribadi yang baik dalam kehidupanmu. Diterima ya. Dan yang belum subscribe, ditungguin, karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi. Oke sayangku. Ini saya akan tarik energi dia atau energi pasangan kamu terhadap seseorang yang lain dulu ya. Ini kita akan lihat dulu. Energi dia atau energi pasangan kamu terhadap seseorang yang lain. Seseorang yang lain ini bisa jadi pasangan sahnya atau bisa jadi adalah orang ketiganya. Ace of Swords, okay. Six of Swords, okay. The Sun, Ten of Pentacles, dan terakhir ada Nine of Swords, okay. Lalu saya di sini akan mengakses energi pasangan kamu terhadap kamunya ya. Kita akan lihat bagaimana energi pasangan kamu terhadap kamu di dalam cinta segitiga. Entah di sini kamu adalah pasangan sah atau kamu adalah orang ketiganya atau selingkuhannya. Ten of Pentacles, oh ada dua-duanya ya. Dua-duanya ada. Ten of Pentacles. King of Swords. Queen of Swords. The Hermit reverse. The Sun reverse. Well, okay. Kita akan lihat. Dia atau pasangan kamu terhadap seseorang yang lain. Ini sebenarnya pasangan kamu udah kayak ini ya. Udah mencoba untuk pergi dari seseorang yang lain ini. Mencoba untuk pergi dan bahkan udah kayak semacam memproteksi dirinya sendiri, kayak semacam udah menolak gitu ya. Kayak semacam udah menolak dari seseorang yang lain ini. Tapi entah bagaimana, dia kembali lagi dan karena merasakan kayak apa ya, merasakan kayak hidupku tuh nggak ada artinya tanpa seseorang yang lain ini. Untuk finansial atau perekonomian, saya lihat dua-duanya juga bagus ya antara kamu sama seseorang yang lain ini. Dua-duanya terpenuhi dengan baik, cukuplah minimal.
Dan justru kalau misalnya dari kamu ini saya lihat malah mendapatkan dukungan dari keluarganya pasangan ya, oke. Dan energi pasangan kamu dengan seseorang yang lain ini, dia pernah frustasi sebetulnya akan hubungannya dengan seseorang yang lain ini, pernah ya. Tapi sekarang udah enggak, hanya pernah saja merasakan kayak frustasi. Sementara dengan kamu saya lihat ini ada api-api cemburu, saya nggak tahu ini yang cemburuan kamunya atau pasangan kamu. Karena ada api-api cemburu yang begitu membakar ya, entah ini kamunya, entah ini pasangan kamu. Namun saya lihat di sini pasangan kamu cukup bertanggung jawab terhadap diri kamu. King of Swords, ada satu pengambilan keputusan sekalipun sebetulnya dia merasakan dengan kamu ya, hubungannya dengan kamu atau relationship dengan kamu ini udah kayak semacam dingin gitu, udah dingin. Terus kemudian kayak seolah-olah dia merasa kayak, "Oh nggak ada jalan nih," gitu ya. Kayak merasa seolah-olah, wah nggak ada jalan sama kamu gitu, nggak ada satu titik temunya gitu, bagaimana ending dari hubungan ini ya. Dia udah merasa seperti itu sih. Dan kita mau lihat lebih detail lagi untuk perasaannya. Perasaan dia terhadap seseorang yang lain. Perasaan dia terhadap seseorang yang lain. Dia lelah sebetulnya ya. Dia merasa lelah dengan hubungannya terhadap seseorang yang lain ini. Ya, dia udah pernah sih mencoba kayak memproteksi diri, mencoba untuk pergi dari hubungan ini ya. Dan sebetulnya dia lelah gitu dengan hubungan ini. Dan dia sadar dia harus melepaskan seseorang yang lain ini dari dalam hidupnya. Kau harus melepasmu dari hidupku. Penantian ini kan terbayar pasti, ya. Namun, tidak mudah bagi pasangan kamu untuk melupakan seseorang yang lain ini. Tak mudah kalau aku melupakanmu, karena memang ternyata itu tadi ya. Dengan seseorang yang lain, dia merasa kayak mendapatkan kayak sinar gitu, yang begitu terang di dalam kehidupannya. Kamulah matahariku. Ya, dia merasa kayak mendapatkan arah gitu dengan seseorang yang lain. Namun dia sadar bahwa tidak mungkin menyalahkan keadaan ya. Ini yang dia rasakan terhadap seseorang yang lain. Kalau dari perasaan pasangan kamu, dia tahu bahwa dia harus melepas seseorang yang lain ini. Kita akan lihat bagaimana perasaan pasangan kamu terhadap kamu. Karena belum tentu ya, sekalipun misalnya dia pengen melepas seseorang yang lain sama kamu, terus kemudian union, belum tentu juga ya. Bisa jadi pula dia melepas kedua-duanya karena lelah. Tapi yang jelas dengan seseorang yang lain dia merasa lelah. Ya. Perasaan pasangan kamu terhadap kamu. Ya iyalah, masa terhadap tetangga. Oh, dia masih cinta sebetulnya sama kamu ya, tapi takut kamu menolakku. Berarti mungkin pasangan kamu ini mungkin sempat pergi ya dari dalam kehidupanmu ya. Sempat pergi mungkin. Aku takut kau terluka. Dia menyadari bahwa mungkin dia salah sama kamu dan dia ada satu ketakutan tersendiri untuk melukai kamu ya. Namun entah bagaimana, dia saat ini merasa rindu kepada kamu. Aku rindu ya katanya ya. Tapi dia pengen kamu yang memulai. Dia ingin kamu yang memulai menyapa gitu di WhatsApp atau di mana. Dia ingin kamu mengambil inisiatif untuk dia, ya. Dia menunggu loh ini saat ini. Dia menunggu kamu untuk melakukan inisiatif terhadap dia, ya. Karena ya ternyata diam-diam dia masih rindu, dia masih sayang, dia masih suka sama kamu. Sekalipun sebetulnya kalau secara perasaannya tadinya dia merasa bahwa mataharinya adalah seseorang yang lain, tapi ternyata hubungan mereka sangat melelahkan buat dia.
Dan setelah itu dia pengennya tuh kembali kepada kamu. Ya, dia pengennya kembali kepada kamu, tapi dia takut kalau kamu menolak. Ya, dia juga takut untuk kalau misalnya kamu terluka lagi, tapi dia kangen sama kamu dan dia pengen pengen kamu yang mengambil inisiatif gitu. Dia menunggu-nunggu ternyata. Dia nunggu-nungguin ya. Oke, kita akan lihat bagaimana hubungan ini berakhir. Apakah si dia atau pasangan kamu ini akan berakhir dengan seseorang yang lain atau akan berakhir dengan pada kamu? Oke. Atau berakhir dua-duanya juga bisa ya. Bisa loh. Kita akan lihat bagaimana akhir dari hubungan ini, apakah dia akan memilih seseorang yang lain atau akankah dia memilih kamu. Oke. Move on. Pasangan kamu sadar bahwa dia harus move on dari seseorang yang lain. Karena bagaimanapun juga hubungan mereka melelahkan dan bikin dia frustasi ya. Hubungannya, nggak tahu jenis hubungan dia dengan seseorang yang lain ini bikin dia frustasi. Oke. Sekalipun sebahagia apapun ya, sebahagia apapun hubungan ini ternyata menyiksa buat dia. Dia merasa terluka ya, merasa terluka. Oke. Pasangan kamu dengan seseorang yang lain, mereka akan berpisah ya. Mereka akan berpisah dan perpisahan ini menyakitkan, cukup menyakitkan gitu, entah buat seseorang yang lain, entah buat dia. Ini cukup menyakitkan ya. Perpisahannya cukup menyakitkan dan tapi kemudian pasangan kamu itu berpikir untuk mulai bertemu dengan yang baru. Nah, ketemu yang baru ini apakah dengan kamu ataukah dengan yang lainnya lagi? Oh. Oke. Oke, bersama-sama dengan kamu ya. Dengan kamu dia akan mencoba untuk memulai kembali. Ada unconditional love di sini ya. Memulai kembali karena sepertinya memang kamu memaafkan dia, maybe ya. Dan dia merasa ya mungkin dengan kamu dia merasa kayak nyaman aja gitu ya, nyaman aja. Ya, jadi dia sayang kepada kamu, ada pertumbuhan di dalam hubungan kalian, hanya saja jadi ada something ya. Ada something, ternyata ya sekalipun dia sudah berpisah dengan seseorang yang lain. Voila, ngerti nggak? Ternyata sekalipun begitu, kamu tidak lantas menjadi satu-satunya di dalam hatinya dia. Aja gile, kadal. Kadal bener gitu ya. Dengan seseorang yang lain dia merasa udah berakhir gitu ya, merasa kayak ya udah, sekalipun bahagia. Tapi ternyata tidak lantas menjadikan kamu itu satu-satunya dalam hatinya dia. Dia masih nyari yang lain nih. Iya, ya. Sekalipun dia kembali kepada kamu, dia masih punya rentengan koleksi. Ada beberapa renteng gitu koleksi ya. Kenapa begitu? Karena ternyata hubungan antara kamu dan dia itu adalah karmic relationship. Yang dalam jangka panjang ini bikin kamu capek sayangku ya, cintaku. Bikin kamu capek, bikin kamu akhirnya tergerus emosinya ya, terluka gitu ya. Emang fix ini berarti dianya kadal atau pasangan kamu itu kadal ya. Oke. Jadi kalau misalnya memang fix dia adalah kadal, dijual aja. Masih laku nggak sih kadal ya? Iya. Seperti itu ternyata sayangku. It's okay, no problem, nggak masalah sama sekali. Iya, nggak masalah sama sekali karena berarti ini
semesta menolong untuk menunjukkan wajah aslinya kepada kamu. Nggak apa-apa. Dan kira-kira apakah nasihat dari semesta buat kamu yang berada di dalam situasi ini ya? Flow, mengalir ya, mengalir sayangku ya. Divine to move with the flow. Izinkan aku untuk mengalir bersama aliran semesta dan merespon segala sesuatu yang terjadi itu dengan ketenangan dan damai. Ya udah nggak apa-apa. Kalau misalnya memang dia balik kepada kamu tapi memilih kamu, maksudnya dia memilih kamu, tapi toh dia masih punya beberapa ban serep sana-sana sini, sini situ, sini situ, sono sini. Iya, then it's okay, nggak apa-apa. Berarti memang responlah dengan ketenangan, responlah dengan kedamaian ya, nggak apa-apa. Semuanya serba ora popo. Iya, semuanya serba nggak apa-apa, sayangku. Well, kalau misalnya readingan ini resonate dengan kamu, Libra, saya minta feedbacknya di kolom komentar ya. Dan buat kamu yang melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi sayangku. Tentu saja berbayar Alejandro. Kalau kamu tidak mau membayar, then nyalakan loncengnya ya. Bunda sering live di YouTube. Tungguin Bunda di YouTube, jangan WhatsApp, please. Bunda pusing banget minta gratisan, pusing Bunda, please respect ya. Hargai keringat orang lain. Bunda menyediakan live di YouTube streaming buat kamu-kamu yang memang tidak ada budget. Oke sayangku. Well Libra, aku mendoakan segala yang terbaik untuk kamu. I love you Libra. Bye-bye.